Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Dulu sebelum masa pandemi COVID-19 terjadi, kita mungkin seringkali merasa malas untuk memulai kembali hari monoton di sekolah atau kampus, terutama pada hari Senin ya. Apalagi setelah menikmati liburan kecil di Sabtu dan Minggu. Nah, namun sekarang ini semua jadi berubah. Justru kita dilarang untuk masuk ke sekolah atau kampus dan harus tetap di rumah dengan melakukan pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan daring dalam jaringan. Kita pikir dengan adanya PJJ ini atau daring ini, kemudian kehidupan kita akan lebih santai gitu. Rebahan terus di rumah sehingga bisa menikmati waktu bersama keluarga. Sesuatu yang dulu sepertinya sangat langka karena beban tugas yang menumpuk. Nah, sampai-sampai sekolah pun sudah seperti rumah sendiri. Sampai nggak pulang-pulang karena harus mengerjakan ini, itu, dan segala macam. Ternyata malah berbanding terbalik. Kita cuma bisa bolak-balik dalam rumah ketika tugas kuliah sudah selesai. Dan membuat kita berpikir keras harus melakukan apa lagi ya ini, biar waktu luang kita tidak terbuang dengan percuma. Nah, akibatnya kita selalu mencoba mencari kesibukan atau belajar hal-hal baru untuk mengisi waktu luang. Entah itu dengan berjualan online, apalagi sekarang pandemi ya, kan nggak dapat uang saku sama sekali dari orang tua. Aduh, sekali ya mahasiswa ini. Sebenarnya semua itu bagus sih, karena dapat memacu kita untuk mengeksplor diri kita lebih lagi agar semakin kreatif dan inovatif. Tapi yang menjadi masalahnya adalah kita akan merasa sangat bersalah ketika hanya duduk sambil menonton TV atau bahkan tidak melakukan apa-apa. Nah, dari sini kalian akan merasa seperti manusia yang tidak berguna. Nah, kalau kalian merasa seperti itu, hati-hati ya teman-teman. Bisa jadi kalian terjebak sama yang namanya toxic productivity. Atau istilah lainnya adalah hustle culture. Wah, apalagi tuh ya, toxic productivity. Nah, maka dari itu, stay tune terus di video ini ya, untuk menyimak pembahasan mengenai toxic productivity ini yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, di sini tuh kan ada yang namanya toxic productivity. Apa sih toxic productivity itu? Toxic productivity itu merupakan keinginan yang tidak normal yang membuat kita itu selalu ingin terus-menerus untuk bekerja, di mana hal ini tuh malah nggak berdampak baik untuk kesehatan kita, malah berdampak terutama pada kesehatan mental kita ya. Itu malah tambah berdampak buruk sehingga kita tuh bisa membuat kita burn out, depresi dan lain sebagainya. Jadi toxic productivity itu istilahnya itu juga yang namanya workaholic, di mana seorang yang workaholic itu membuat mereka itu ingin selalu bekerja dan merasa bersalah apabila mereka itu tidak melakukan sesuatu hal yang membuat mereka itu bekerja, sehingga hal tersebut itu mereka tidak sehat untuk kesehatan mental kita. Nah, orang yang workaholic itu juga mereka itu yang membuat mereka tidak sehat itu mereka tuh selalu ingin bekerja tanpa tahu waktu. Jadi mereka tuh terkadang tidak memiliki waktu istirahat, yang dimana waktu malam itu mereka untuk istirahat, mereka malah untuk bekerja, sehingga membuat mereka itu malah capek fisik dan capek pikiran. Nah, apa aja sih faktor dari toxic productivity itu? Yang pertama itu hustle culture atau budaya hiruk pikuk, di mana hustle culture itu membuat seseorang atau pekerjanya itu individu tersebut itu menjadi gila kerja, menjadi tidak kenal waktu, selalu bekerja, tidak ada istirahat sama sekali. Kemudian budaya ini tuh mulai terjadi itu pada adanya kemajuan teknologi ini, di mana dan juga disebabkan selain kemajuan teknologi ini juga disebabkan oleh pandemi COVID ini juga ya. Jadi yang membuat kita mengalami hustle culture tuh mereka tuh selalu merasa bersalah sehingga ketika mereka itu tidak melakukan apa yang seharusnya orang lain lakukan, di mana hal ini tuh jadi itu tuh nggak apa-apa buat diri kita sendiri itu. Akan tetapi impact plusnya dari hustle culture ini membuat standar di masyarakat tuh menganggap bahwa kamu tuh harus kerja terus-menerus agar kamu tuh sukses. Di mana hal itu bahwa kita apabila kerja terus-menerus dan tidak mengenal kata istirahat itu malah akan berdampak buruk daripada sukses yang kita dapatkan tadi. Dan yang kedua itu adanya menurunnya self-worth atau pengetahuan apa sih dari self-worth diri sendiri itu. Jadi self-worth itu merupakan pengetahuan mendalam tentang diri kita, bahwa diri kita itu berharga, diri kita itu mampu gini. Diri kita itu kayak
diperlukan dalam kehidupan ini. Jadi kita itu orang yang mengalami toxic productivity itu malah mereka itu malah memiliki yang menurun. Karena dikarenakan mereka itu merasa aku tuh nggak pantas begini tuh, aku tuh nggak ngapa-ngapain tuh, malah itu membuat aku tuh nggak bisa aku menjadi sukses, aku tuh nggak berharga kalau aku nggak melakukan pekerjaan ini. Jadi cara mengatasi self worth sendiri tuh kayak gimana sih biar kita itu nggak mengalami toxic productivity, juga tidak mengalami self worth kita yang menurun. Jadi kita itu yang pertama itu harus lebih memahami diri sendiri, dimana pas waktu kita memahami diri sendiri itu kita itu harus tahu batas kemampuan kita itu di mana. Kita nggak bisa memaksakan apa yang tidak kita kuasai. Terus kemudian memaafkan diri sendiri. Jadi itu contohnya kan memaafkan diri sendiri itu kita itu harus apabila kita itu mengalami atau melakukan kesalahan itu kita tuh nggak boleh menyalahkan diri kita sendiri. Oh kamu itu salah, kamu itu nggak boleh kayak gitu. Itu nggak boleh ya. Jadi kita itu harus memaafkan kayak it's okay, ini nggak apa-apa kalau kamu buat salah, itu nggak apa-apa. Terus kemudian cintai diri sendiri itu sangat penting ya, dimana itu kita tuh kita tuh harus mencintai diri sendiri agar kehidupan kita tuh bisa lebih lancar untuk kehidupan yang akan berjalan itu. Terus bertanggung jawab diri sendiri. Bertanggung jawab diri sendiri itu apa sih? Jadi kita itu kayak salah satu contohnya itu bertanggung jawab atas kebahagiaan kita, di mana kita tuh nggak bisa menggantungkan kebahagiaan kita tuh kepada orang lain. Kita tuh harus menggantungkan kebahagiaan kita itu terhadap diri sendiri, terutama salah satunya itu dalam satu pekerjaan. Jadi kita itu pekerjaan kita yang kita punya itu harus kita tanggung jawabi. Kemudian kita itu harus dan dalam mengerjakan pekerjaan kita itu nggak boleh terlalu memaksa. Jadi selain kita bertanggung jawab, kita juga lebih memahami diri sendiri, ada batas kemampuan kita sendiri tadi. Dan yang terakhir itu ada stres. Stres itu apa sih yang membuat kita menjadi toxic productivity? Jadi stres itu merupakan reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Nah, stres yang ada di dalam toxic productivity itu adalah stres yang mengalami tekanan atau suatu perubahan. Di mana tekanan itu terjadi dikarenakan banyaknya tugas yang kita miliki karena suatu keadaan pandemi ini. Jadi yang membuat kita stres itu kayak biasanya kita kan sebelum pandemi itu meskipun kita mengalami tekanan, kita masih bisa berbicara atau berbincang-bincang atau berkumpul-kumpul dengan teman-teman kita lah. Waktu kita pandemi ini kita nggak bisa berkumpul dengan orang-orang, sehingga ini tuh malah berdampak buruk pada kita. Jadi kita tuh mengalami stres yang berlebihan sehingga mengakibatkan kita itu mengalihkan stresnya itu terkadang dengan cara yang salah, yaitu dengan cara selalu mengerjakan tugas, sehingga itu hal itu yang juga mengakibatkan toxic productivity. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya Dewi itu tadi beberapa definisi penjelasan dari apa sih toxic productivity. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu ya, di toxic productivity ini sebenarnya hampir sama dari beberapa kasus, seperti ada yang workaholic dan ada hustle culture tadi dijelaskan. Nah, toxic productivity ini seperti merasa dirinya itu tidak produktif, itu akan merasa bersalah. Jadi dia dituntut untuk selalu aktif untuk mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugasnya. Kemudian ada workaholic. Nah, workaholic ini dia suka melebihi waktu dengan batasan yang telah ditentukannya. Melebihi batas dia sehingga memaksa dirinya untuk terus bekerja. Dan juga ada hustle culture. Nah, hustle culture ini dia sudah menetapkan hidupnya harus terus bekerja keras. Nah, terus kerja dan kerja. Nah, itu tadi mungkin beberapa penjelasan yang hampir sama dengan toxic productivity. Nah, ini ada ciri-ciri bagaimana ciri-cirinya orang atau mungkin yang terjadi pada diri kita memiliki salah satunya yaitu toxic productivity. Next. Oke, yang pertama pasti terobsesi untuk produktif. Nah, ini beberapa orang mungkin akan selalu menginginkan dirinya untuk selalu termotivasi untuk selalu produktif pada dirinya. Dia memplan dirinya atau menjaga dirinya untuk tetap produktif dan tidak boleh ada waktu luang. Ya. Selalu merasa dirinya harus produktif untuk terus bekerja, terus melakukan sesuatu. Kondisi dia tidak mempedulikan
kondisi sekitarnya. Dan bahkan dia juga tidak akan mempedulikan kondisi fisiknya, bahkan mentalnya. Oke, yang kedua, tidak merasa puas. Nah, dia selalu merasa dirinya, dia selalu merasa dirinya tidak pernah puas. Dalam artian, ketika dia sudah mengerjakan sesuatu, sudah mengerjakan tugas, artinya dia akan selalu mencari kegiatan lagi dalam artian dia akan selalu mengerjakan tugas-tugas meskipun hal itu misal datanya masih lama. Nah, itu dia langsung merasa harus produktif lagi dan tidak merasa puas, tidak pernah puas dengan apa yang telah dikerjakannya. Dia merasa kayak yang dikerjakan itu dirasa kurang, padahal menurut kita, menurut orang-orang normal itu sudah melebihi maksimal hitungannya. Kita merasa melihat dirinya itu sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi dia tidak merasa puas dengan apa yang telah dikerjakannya. Oke, yang ketiga, lalu tidak mengenal istirahat. Nah, ini juga akan menyebabkan kondisi fisik dan mentalnya akan semakin menurun, di mana ya harusnya istirahat untuk menjaga kondisi tubuhnya, namun dia tidak peduli dengan apa yang dialaminya nanti. Nah, ciri-ciri selanjutnya adalah ekspektasi berlebihan. Artinya begini, dia selalu menetapkan batasan-batasan yang tinggi, seperti halnya dia ingin melakukan hal ini dengan jam sekian. Nah, tapi dia tidak bisa menetapkan atau menyelesaikan batasannya atau menyelesaikan ekspektasinya. Jadi nantinya itu akan berdampak pada mentalnya, di mana dia akan selalu merasa kecewa tadi dan juga tidak pernah puas, dan akhirnya dia selalu terpacu dengan kondisi tubuhnya, dengan kondisi fisiknya juga. Dan nantinya yang terakhir ini dampak juga sulit bersosialisasi. Nah, dia merasa bahwa dia harus mengerjakan sesuatu, apa yang harus dikerjakan tentu akan selalu dikerjakan, dan dia tanpa mementingkan apa yang ada di luar sana, di lingkungannya, tidak mempedulikan temannya, entah temannya sedang bermain, diajak bermain atau diajak kemanapun. Bahkan dia juga akan mengesampingkan keluarganya demi mengerjakan tugas-tugasnya, seperti itu. Itu adalah salah satu ciri-cirinya juga sulit bersosialisasi tadi. Nah, saya punya salah satu contoh kasus di mana ada teman saya, salah satu teman saya di SMA, dia juga memiliki salah satu ciri-ciri ini, bukan salah satu, bahkan kebanyakan, toxic productivity. Nah, dia yang pertama, dia itu selalu ingin mengerjakan apapun yang harus dikerjakan. Dia menetapkan batasan dalam mengerjakan, seperti halnya dia punya tugas. Tugas ini harus dikerjakan jam sekian. Atau enggak, dia belajar dikerjakan dengan jam sekian. Ketika dia merasa belajarnya itu kurang memenuhi target waktunya, dia merasa bingung apa lagi yang harus dikerjakan, sehingga dia bahkan biasanya dia merasa sesak nafas karena dia merasa jantungnya berdebar-debar, harus melakukan sesuatu dan bingung harus ngapain lagi. Nah, itu salah satunya, dia juga merasa seperti itu. Mungkin juga sampai saat ini masih merasa seperti itu, dan dia menghilangkannya itu mungkin dengan melukis atau dan yang lainnya, atau mengerjakan yang menurut dia menyenangkan. Bahkan dia untuk bersosialisasi dengan teman-temannya itu jarang sekali. Jadi dia memilih untuk mengerjakan tugas atau belajar demi tujuan atau target yang dia inginkan atau batasan yang telah ditetapkan. Nah, itu salah satu contoh kasus yang terjadi pada teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Limo. Selain tadi sudah dijelaskan bahwa ada kayak definisi, ciri-ciri, ternyata toxic productivity ini punya dampak loh. Nah, salah satunya itu ada memicu burnout. Next, biasanya kalau misal kita itu toxic productivity, biasanya kita itu bekerja secara terus-menerus tanpa ada istirahat atau jeda sejenak gitu. Nah, itu sama aja kita itu memaksakan diri. Nah, jika lama-kelamaan seperti itu, nanti akan muncul rasa lelah yang kalau ditumpuk terus-menerus dapat menyebabkan burnout
yang tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu kelelahan mental dan fisik karena pekerjaan. Lalu selain memicu burnout, ada lagi mengancam keseimbangan hidup. Jika kita terlalu produktif sampai lupa untuk temukan sama teman, atau enggan untuk cari hiburan, atau bahkan lupa beristirahat yang berkualitas, keseimbangan hidup itu bisa terganggu dan itu membuat penyakit. Lalu ada lagi dampaknya, menganggap bahwa produktif adalah kompetisi. Keinginan kuat orang-orang yang productivity tapi toksik itu, keinginannya itu kuat untuk selalu produktif dan malah bikin mereka sensitif di saat ada orang lain yang kelihatan lebih produktif dari mereka. Nah, akhirnya mereka itu berusaha meningkatkan produktivitas mereka dan terjadi secara berulang-ulang hingga badan dan psikis mereka tergerus. Serem kan ya, sampai tergerus gitu. Dampak negatif yang terakhir itu membuat ekspektasi yang tidak realistis. Mereka karena berusaha produktif, mereka jadi mengabaikan diri sendiri, melupakan pertimbangan dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Akhirnya malah nekat terus memaksakan diri. Nah, contohnya itu misalnya kalau kita sudah semester akhir gitu, kan mengerjakan skripsi. Nah, mereka itu berekspektasi untuk mengerjakan skripsi harus sudah selesai dalam 1 hari. Nah, itu kan nggak mungkin ya. Biasanya aja orang yang paling cepat itu beberapa bulan gitu baru selesai. Ini dikerjakan dalam 1 hari kan terlalu tinggi ekspektasinya. Lalu bagaimana solusinya untuk menghindari agar tidak terjebak dalam toxic productivity? Yang pertama ada sadari kemampuan diri kita sendiri. Di saat kita sadari untuk mengerjakan pekerjaan dan langsung berhenti jika kita merasa lelah dan untuk melakukan hal lain yang menyenangkan untuk merefresh pikiran kita. Nah, kalau sudah rileks dan sudah cukup pikirannya untuk beristirahat, baru lanjut kerja lagi. Lalu juga kenali emosi. Solusi yang kedua adalah kenali emosi. Dengan mengenali emosi yang lagi kita rasakan, kita bisa jadi lebih menghargai diri sendiri. Jangan biasakan diri untuk memendam emosi. Soalnya kalau masalah yang kebanyakan dipendam suatu saat akan meledak dan akan berdampak buruk untuk kesehatan mental. Selanjutnya adalah bikin skala prioritas. Setiap melakukan pekerjaan, cobalah untuk buat skala prioritas. Jika kita sudah membuat skala prioritas, kan kita tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana prioritas yang paling utama untuk dikerjakan, lalu di list sampai prioritas yang paling rendah, itu dikerjakannya terakhir-terakhir. Nah, dengan begitu, kita bisa lebih mudah mengurangi pekerjaan yang ternyata waktunya bisa dialokasikan untuk istirahat. Nah, begitulah teman-teman penjelasan secara detail mengenai toxic productivity. Mulai dari apa sih definisinya toxic productivity ini, kemudian penyebabnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, kasus permasalahannya juga apa saja, kenapa bisa sampai punya dampak negatif, dan yang paling penting adalah solusi biar nggak terus-terusan toxic productivity ini, bagaimana sih caranya? Nah, sebenarnya yang namanya produktif itu baik kan ya. Cuman kalau output produktif, apalagi yang tidak sehat seperti itu tadi, yang malah akan menguras tenaga dan pikiran kita karena kita pun merasa bersalah ketika waktu luangnya hanya dibuat untuk istirahat. Pengennya hanya melakukan sesuatu terus-menerus tanpa mengenal istirahat. Diajak liburan bilangnya, masih sibuk nih, next time ya. Ya menurut saya sih kembali ke pribadi masing-masing ya. Pilih yang toxic productivity yang mengerjakan tugas terus-menerus dengan punya pikiran kalau istirahat itu berarti seperti manusia yang gak berharga. Atau yang mengerjakan sedikit demi sedikit, tetapi tetap mengumpulkan, meskipun mengumpulkannya ini H-2 sebelum deadline, misalkan ya. Nah, udah lumayan kan? Ya masih ada jeda-jeda istirahatnya. Atau mau pilih prokrastinasi aja. Kalau yang ini istirahat yang over sih, ya kan? Kalau saya pribadi bakal milih yang ngerjain sedikit demi sedikit. Karena juga butuh healing dong, butuh asupan komedi juga, butuh makan, dan butuh beribadah yang paling penting. Nah, dari sini mungkin ya ada beberapa orang yang toxic productivity ini jadi sering telat makan, sering begadang, kurang tidur,
kurang hiburan, nah jadinya bisa berdampak negatif seperti yang rekan saya tadi jelaskan. Maka dari itu, stop untuk berproduktif yang beracun atau yang tidak sehat ini. Jangan diteruskan kalau kamu sudah merasa lelah atau daripada sakit, nanti malah tugasnya tertunda berhari-hari. Kan malah jadi rugi sendiri nanti. Oke, next. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin segitu dulu penjelasan dari kami tentang toxic productivity. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.